Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli dengan NIM 106210047, Prodi Hukum Tata Negara, kelas 3A, Fakultas Syariah, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, saya di sini akan membuat video untuk tugas dari Bapak Aiman SHMH. Baiklah, judul materi yaitu pengertian hukum pidana, fungsi hukum pidana, jenis hukum pidana, dan sumber hukum pidana. Di antaranya saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian hukum pidana. Pengertian hukum pidana itu yaitu menurut para ahli ada 10 yang saya ketahui. Yang pertama yaitu POMPO. Pengertian hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Yang kedua, Aveldam. Pengertian hukum pidana dibedakan dalam dua hal arti, yaitu hukum pidana materi yang menunjukkan pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu bagian objektif dan bagian subjektif. Dalam hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materi ditegakkan. Yang ketiga, Hazewinkel Suringan. Pengertian hukum pidana sebagai dalam arti objektif yang meliputi pemerintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan apabila norma itu dilanggar, mengatur upaya yang dapat digunakan apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan hukum penitensir dan subjektif, yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana. Yang keempat, yaitu pengertian hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. B. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Yang kelima, Statocit Kartanegara. Pengertian hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu pengertian hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Dan pengertian hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Yang keenam, Sudarto. Pengertian hukum pidana bahwa hukum pidana dapat dipandang sebagai sistem sanksi negatif. Ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai. Maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidiar. Pidana termasuk juga tindakan militarian bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, suatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai. Oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan untuk memberikan alasan pembenaran justification pidana itu. Yang ketujuh, Simons. Hukum pidana adalah semua perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu pidana yang nestapa bagi barang siapa yang tidak menaatinya, dan juga merupakan semua aturan yang ditentukan oleh negara yang berisi syarat-syarat untuk menjalankan pidana tersebut. Yang kedelapan yaitu Van Hattum. Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti dan ditetapkan oleh suatu negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan sesuatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana. Yang kesembilan yaitu Metzger. Hukum pidana adalah semua aturan hukum IJI Internasional yang menentukan atau menghubungkan suatu pidana sebagai akibat
hukum Rachford G kepada suatu perbuatan dilakukan. Yang ke-10 yaitu WLG. Lemah hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Yang selanjutnya yaitu fungsi hukum pidana. Sebagaimana hukum pidana sama dengan fungsi secara umum, yakni untuk mengatur tingkah laku masyarakat demi mewujudkan ketertiban, keadilan, perlindungan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Sudarto membagi dua fungsi hukum pidana, yaitu fungsi umum dan khusus. Fungsi hukum pidana adalah suatu mengatur hidup bermasyarakat dan menyelenggarakan tata aturan dalam masyarakat. Sementara fungsi khusus dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengganggunya, dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya memaksa dan mengikat. Kepentingan hukum dalam hal ini meliputi individu, kelompok masyarakat, dan negara sebagainya. Nah, di sini fungsi hukum pidana itu, sedangkan secara umumnya hukum pidana memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat secara lebih rinci. Fungsi hukum pidana yang perlu diketahui diantaranya, yang pertama itu ada 3. Yang pertama, menjaga kepentingan bersama. Hukum pidana memberikan perlindungan bagi manusia dari manusia lainnya dalam menjalani kepentingan bersama. Jadi yang kedua, memberikan efek jera bagi pelaku kesejahteraan. Segala perilaku yang tertuang pada hukum pidana memiliki sejumlah sanksi hukuman untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya. Yang ketiga, mencegah terjadinya konflik. Hukum diciptakan guna melindungi dan menjaga kepentingan bersama demi mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, hukum dibentuk dengan harapan agar mampu mencegah terjadi gangguan kepentingan yang dapat berpotensi menimbulkan konflik. Nah, yang selanjutnya itu jenis hukum pidana. Jenis hukum pidana itu ada 2, pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum mengacu pada hukum pidana yang berlaku untuk setiap masyarakat, berlaku terhadap siapapun tanpa memperdulikan golongan, status, dan lain sebagainya. Sumber hukum pidana jenis ini adalah sumber dari Kitab Perundang-undangan Hukum Pidana KUHP, baik KUHP tentang ketentuan umum, KUHP kejahatan, serta KUHP tentang pelanggaran. Sementara hukum pidana khusus merujuk pada aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum serta berlaku khusus bagi orang-orang yang tertentu. Menyimpang dari hukum pidana untuk maksudnya ketentuan tersebut hanya berlaku untuk subjek hukum tertentu dan hanya mengatur tentang perbuatan tertentu. Contohnya, pidana khusus seperti hukum pidana fiskal, hukum pidana tentara, hukum pidana ekonomi, dan lain-lain. Sudarto menyebut dalam hukum pidana khusus terdapat 3 klasifikasi atau pengelompokan hukumnya itu. Yang pertama, undang-undang yang tidak dikodifikasikan, tidak ditetapkan, misalnya seperti undang-undang narkotika, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang lalu lintas jalan raya, dan jalan sebagainya. Yang kedua, peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana, misalnya seperti undang-undang perburuan, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang konservasi sumber daya hayati, dan lain-lain. Yang ketiga, undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus dan mengatur tentang tindak pidana untuk golongan serta perbuatan tertentu, misalnya seperti KUHP militer, undang-undang pajak, undang-undang tindak pidana ekonomi, dan sebagainya. Nah, di sini yang selanjutnya itu sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana, dan terdapat beberapa sumber hukum pidana yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu melalui yang pertama KUHP. Itu merupakan sumber utama hukum pidana di Indonesia, sebagaimana yang tadi juga sudah disebutkan. KUHP yang dapat menjadi sumber lainnya hukum pidana adalah pada KUHP mengenai ketentuan umum, KUHP tentang kejahatan, dan KUHP tentang pelanggaran. Yang kedua,
undang-undang di luar KUHP. Undang-undang ini memuat aturan untuk tindakan pidana khusus seperti pemberantasan tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, narkotika, dan lain sebagainya. Yang ketiga, itu hukum adat. Pada daerah tertentu, untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam peraturan tertulis seperti KUHP atau undang-undang lainnya, keberadaan hukum pidana adat disebut daerah masing tetap berlaku. Baiklah, inilah yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Kalau ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya tutupi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.